sabar. Akan ada masanya, akan ada waktunya. Sesuatu yang kita butuhkan itu saat benar-benar kita butuh, itu kita dapat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita yang sekarang ini namanya Mbak S di Singapura ya teman-teman. Beliau bekerja di Singapura. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, follow Instagram aku yang punya testimoni, langsung kirim testimoninya ke sini ya. Langsung aja aku baca teman-teman. Assalamualaikum Bunda Melisa. Waalaikumsalam. Aku mau kasih testi sholawat, semoga dibalas. Waalaikumsalam Mbak, silahkan. Alhamdulillah, langsung aja ya Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau mengizinkan saya buat testi sholawat. Sama-sama Mbak. Mbak, aku sudah bekerja di Singapura hampir 6 tahun lebih, dan semenjak kerja di sini sholat saya bolong-bolong, apalagi kenal sholawat. Dan tepatnya pas bulan 7 saya buka TikTok, dan alhamdulillah lihat videonya Mbak Mel tentang sholawat, dan akhirnya aku buka TikTok dan follow Mbak Mel dari paling bawah sampai atas, semua video kulihat. Banyak testi-testi Mbak hamba Allah yang ngasih testi sholawat dan mendapatkan keajaiban sholawat, dan mulai saat itu aku alhamdulillah dibukakan hidayahnya sama Allah. Sekarang sholatku makin tambah rajin, sholat tahajud malam, dan setiap hari ku baca sholawat Jibril dan munjiat. Alhamdulillah Mbak Mel, banyak keajaiban sholawat yang sudah kurasakan, dimulai dari hal yang kecil sampai besar. Keajaiban sholawat yang pertama aku rasakan pas bulan 12 2021, aku butuh banget uang buat bayar utang sebanyak 3 juta. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, tiba-tiba besoknya Allah kasih aku 4 juta Mbak. Aku gak nyangka banget semudah ini, dan Allah baik banget sama aku, dan benar-benar aku merasakan keajaiban sholawat yang selama ini ku baca, dan selalu mendekatkan diri sama Allah. Semua urusanku selalu dipermudah, dilancarkan. Yang kedua, keajaiban sholawat yang udah aku rasakan, alhamdulillah pas bulan Januari 2022 tiba-tiba bos aku ngasih bonus 10 juta sama aku. Katanya saya sudah bekerja ikut dia selama 6 tahun lebih. Aku benar-benar kaget saat itu Mbak Mel. Lagi-lagi Allah kasih rezeki yang sangat besar jumlahnya. Aku langsung nangis saking terharu dan semangat bersolawat, sholat malam, karena apa yang kita minta insya Allah dikasih, dikabulkan segera sama Allah. Yang penting kita harus selalu berdoa, berusaha, sabar, dan hasil serahkan semua pada Allah. Sekalian Mbak, itu dulu sekian mungkin ya ke tipe ya. Sekian Mbak, itu dulu testinya yang sudah aku rasakan. Semenjak aku kenal dan rajin sholawat beribadah, aku sangat terima kasih banyak sama Mbak Mel sudah menjadikan aku berubah dan menjadi lebih baik. Semoga Mbak Mel selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, keluarga Mbak Mel semoga selalu istiqomah aku ya Mbak. Amin. Doakan semoga saya bisa segera lunas utang-utang saya dan bisa berkumpul bersama keluarga di Indonesia. Waalaikumsalam. Salam Mbak Mel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Wassalamualaikum harusnya mungkin ya. Masya Allah, amin. Semoga doa-doa diijabah ya Mbak, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya Mbak Mel, mohon tolong ya Mbak namaku disamarkan. Terima kasih. Sudah kecanduan cinta banget sama sholawat Jibril sama sholat tahajud, dan kalau nggak sholat sholawat kayaknya ada yang kurang gitu Mbak. Masya Allah, bener banget ya. Ketika kita berhenti bersolawat itu rasanya ada yang kurang. Mungkin awal-awalnya kita sholawat gara-gara kepengen utang kita lunas, pengen dapat kerja, pengen dapat anak, pengen dapat jodoh gitu ya. Tapi pada akhirnya orang-orang yang bersolawat itu hatinya tuh jadi yang nggak ke situ lagi ya. Tetap kepengen mah kepengen, namanya juga kita hidup di dunia, kita butuh sama urusan-urusan dunia ya nggak apa-apa. Ya memang kita kan kalau butuh urusan dunia mintanya ke siapa? Ke Allah. Masa kita butuh urusan dunia terus kita nggak boleh minta sama Allah ya kan? Nggak apa-apa minta gitu. Cuman kita jadi yang nggak terlalu maksa, kita nggak terlalu ngejar untuk harus dapat gitu. Jadi buat teman-teman yang pada sholawatan, sabar. Akan ada masanya, akan ada waktunya. Sesuatu yang kita butuhkan itu saat benar-benar kita butuh, itu kita dapat loh teman-teman. Jadi aku punya cerita sedikit. Aku tuh sering banget ya, karena memang sering bersolawat, alhamdulillah. Jadi
ya udah nggak karena kepengen-pengen lagi ya, kepengenan ini dan itu aku ungkapkan setiap aku sholat, atau kadang ngebatin mudah-mudahan ya Allah mudahkan langkah hamba bulan Juni bisa segera menetap di Bekasi. Aku selalu gitu kan, itu sebagai doa aku. Tapi ya sholawat tetap aku jalanin, sholawat tetap aku baca setiap hari gitu. Udah bukan karena kepengen ini dan itu lagi kan teman-teman. Masya Allah, seperti kita kayak menabung ya. Ketika kita menabung terus nabung, ketika kita butuh itu tabungan tinggal kita ambil. Atau kita menanam, tanam. Ketika sudah waktunya bisa dipetik, kita tinggal petik. Jadi ketika pada saat itu aku misalnya ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar cerita ini, udah lama banget, soal arisan. Dulu aku ikut arisan teman-teman. Kalau arisan yang tidak menurun boleh ya, kecuali arisan-arisan yang menurun itu nggak boleh riba. Nah, aku ikut arisan sama teman-teman SMP aku di Priuk teman-teman. Kemudian aku nggak pernah bisa datang karena suami aku kan di Kalimantan saat itu ya, 2018. Aku nggak bisa datang, nggak boleh sama suami aku pergi-pergi jauh. Aku kan di Bekasi. Boleh itu ya hanya saat pergi jauh, itu ya saat sama dia, sama suami aku. Dan akhirnya ketika suami aku cuti, aku datanglah ke arisan itu. Karena kan kalau misalnya nama kita keluar saat dikocok tapi kitanya nggak ada, itu nggak bisa dapat gitu kan. Nah ternyata saat itu, saat aku datang, aku berdoa lah sama Allah. Padahal sholawat aku waktu itu baru sedikit. Sampai sekitar jam 2-an itu aku baru 600 sholawat teman-teman. Saat itu bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Dulu aku belum kenal sholawat Jibril 2018. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah. Aku bilang aku baru baca segini. Mudah-mudahan kau kabulkan doaku ya Allah. Hamba pengen banget mudah-mudahan nama hamba yang keluar, dan Masya Allah namaku yang keluar teman. Jadi walaupun sholawat aku saat di hari itu ketika aku meminta pertolongan Allah baru sedikit, tapi di hari-hari sebelumnya aku sudah menabung sholawat. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi aku tinggal ngetik aja, tinggal minta sama Allah karena aku udah nabung sholawat yang banyak di hari-hari sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman doa-doanya belum dikabulkan, udah sholawatan, sabar. Akan ada masanya, semua itu bisa kita petik, sabar. Karena Allah tahu nih, nanti kamu butuhnya nanti, bukan sekarang. Udah nanti sabar dulu. Serahkan semuanya sama Allah, beres urusan kita. Ya, lanjut aku akan baca satu testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari Mbak R di Solo. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya R dari Solo. Saya bingung banget Mbak Mel, biasanya saya sholawat cuma 100 kali habis sholat. Jadi ya sehari paling cuma 500, itu kadang enggak. Pas lihat-lihat video Mbak Mel, aku jadi semangat harus tambah sholawatnya. Terus beberapa hari, 1 atau 2 hari aku bisa sehari lebih dari 4.444. Jualan aku laris manis Mbak. Jadi aku kan jualan ayam gunting gitu di Shopee Food, Grab sama Gojek, dan sejak tahun baru itu jualan turun banyak lah, 75%. Biasanya sehari minimal 5 kilo, ngabisin ini cuma 3 kilo aja bisa 2 hari. Nah pas aku sholawat 4.444 kali itu, ya Allah lancar aja gitu. Terus kan ya kalau weekend atau tanggal merah, uang dari e-commerce itu nggak bisa cair. Pada hari Minggu kemarin ada tagihan yang harus aku bayar 92.000. Kecil tapi uang yang ada udah aku pakai bayar listrik, beli susu anak, sama buat kulakan hari Jumat sama Sabtu. Nggak taunya hari Minggu di Grab dikasih sama Allah cair 192.000. Jadi yang 92.000 buat bayar tagihan, yang 100 bisa buat kulakan. Nah hari ini Kak Mel, yang pencairan 4 hari kemarin kan udah cair, mau aku pakai buat bayar ayam di supplier. Uangnya malah nyangkut karena aku pakai aplikasi Dana buat transfernya. Aku sedih banget, padahal rencananya kan aku masih ada tagihan pinjol gitu, mau aku bayar pinjol dulu baru aku telepon supplier ayam. Jadi buat muter gitu kan, malah nyangkut. Terus aku bilang suamiku, dikasih sama suamiku, posisi suami nggak tahu aku ada pinjol Kak. Terus dikasihkan sama suamiku 1 juta buat ganti itu, dipinjemin lah istilahnya. Pas udah dipinjemin suamiku, aku masukin ke pinjol dulu kan.
kan, dan pinjol aman. Pas mau aku tarik nyangkut lagi, mesti nunggu 48 jam. Padahal biasanya instan, begitu dibayar langsung ditarik lagi saat itu juga. Kok malah nyangkut? Ya udah deh, jadi ini aku lagi nangis-nangis abis sholat maghrib sama isya, minta sama Allah, ya Allah kalau emang itu uang nggak boleh diambil lagi dipinjol, tolong kasih gantinya yang halal ya Allah. Terus abis sholat udah lega lah hati, nggak kalut banget kayak tadi. Ceritanya ini dulu Kak Mel, semoga besok ada cerita lagi. Aku nggak apa-apa ya spam cerita kesini, soalnya aku butuh cerita tapi nggak tahu kemana. Kemudian aku tanya, maksudnya bayar pinjol terus pinjam lagi ya? Aku tanya gitu ya. Iya Kak Mel, jadi buat nutup terus pinjam lagi. Nah itu tadi ya teman-teman, testimoni dari Mbak R di Solo. Jadi Mbak R ini hutang pinjol teman-teman ya, pinjaman online. Jadi ketika bayar bisa pinjam lagi gitu ya. Nah di sini alhamdulillah ya, Mbak R bilang kan tadinya rame 5 kilo sehari jualannya, tiba-tiba cuma 3 kilo aja bisa 2 hari. Tapi ketika baca sholawat mulai rame lagi tuh jualannya. Nah kok tiba-tiba macet nih, mau pinjam online, bayar pinjaman online terus kok macet gitu ya. Biasanya teman-teman, ketika kita sudah mulai hijrah, ketika kita sudah mulai membaca sholawat ya, mulai dari sholawat, Allah tuh nggak mau kita ternodai lagi teman-teman, kita kena lagi tuh yang namanya pinjol. Allah nggak mau, makanya dipersulit seperti itu. Dan seharusnya Mbak R di situ mulai mengerti, oh iya ya, Allah nggak mau. Nah udah, tugas kita tinggal doa, ya Allah tolongin ya Allah, saya nggak mau riba lagi ya Allah, nggak mau ya Allah tolong. Allah pasti nolong. Tapi kitanya juga benar-benar sungguh-sungguh, karena pasti kita akan diuji itu teman-teman. Kita lagi kepengen sesuatu banget, kita lagi butuh sesuatu banget, terus kita akhirnya mikir untuk riba lagi, pinjol lagi. Nah itu diuji sama Allah nantinya. Maka kalau memang kita benar-benar mau dibantu sama Allah, nggak mau lagi hidup kita ada riba-ribanya, kita benar-benar butuh banget, stop, langsung larinya ke Allah, langsung baca Quran, langsung baca sholawat, langsung sholat. Ya Allah tolong ya Allah, hamba nggak mau riba lagi, hamba butuh banget nih Allah, tolongin ya Allah, hamba nggak mau riba, jangan biarkan hamba riba lagi ya Allah. Pasti ditolong. Yang penting teman-teman sabar dan yakin Allah pasti nolong. Nggak lama kok Allah pasti nolong. Tapi kalau kitanya cuma di mulut doang mau berhenti riba, tapi kita tetap pas butuh larinya ke riba, yang nggak akan bisa berhenti dari riba itu sendiri gitu loh. Jadi kita kayak cuman bohong doang, ngomong doang pengen berhenti, tapi kitanya nggak dari hati, cuman di mulut ya. Jadi ketika kita memang udah benar-benar mau stop, dari hati juga udah stop, dan benar-benar ibaratnya mau hari ini nggak ada makanan sama sekali, nggak bisa makan, udah stop, biarin deh, nggak makan deh sekalian gitu loh. Tapi pasti ada jalan dari Allah, pasti, nggak mungkin nggak. Tuh teman-teman ya, jadi yang pada mau stop dari pinjol, ayo paksa diri untuk stop. Dan buat Mbak R, kalau bisa sih ya, ayo kencangin sholawatnya yang banyak, sebanyak-banyaknya. Minta sama Allah, ya Allah hamba mau ngomong sama suami hamba ya Allah, hamba pengen jujur ya Allah. Jujur Mbak ya, mudah-mudahan dilembutkan hati suami, nggak marah, marah gimana-gimana. Bantu untuk bayar pinjolnya dan stop. Buka lembaran baru, mulai dari hari yang baru, jualannya biar lebih berkah, jangan pakai modal dari riba. Makanya aku bilang sama Mbak R, kalau Mbak R masih begitu, nanti dagangan malah laris, tapi uangnya nggak kekumpul, habis terus karena ada ribanya. Jadi ayo semangat buat teman-teman para pedagang semuanya yang lagi pada butuh modal, lagi kurang modal, udah larinya ke Allah aja, minta sama Allah, sabar pasti dapat. Nggak usah lagi nyoba-nyoba untuk pinjol ya, karena yang kita pikir dengan pinjol kita bisa menyelesaikan masalah, enggak tuh. Di situ ada riba, di situ ada dosa, itu yang bakalan bikin jadi malapetaka buat diri kita sendiri. Mbak, jangan sampai itu pinjolnya yang tadinya cuma ratusan ribu jadi jutaan ya, karena banyak dari teman-teman kita yang takut nggak mau bilang, tutup lubang gali lubang, akhirnya utangnya sampai mencapai puluhan juta. Nauzubillah min dzalik ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak S yang ada di Singapura bisa segera kembali ke keluarganya, utang-utangnya lunas ya Mbak ya. Kemudian Mbak D tadi siapa sih, aku tuh dulu lupa deh. Mbak D di Mbak R, tadi yang pertama Mbak S, kemudian Mbak R, semoga bisa selesai pinjolnya
dan bisa menjalani hari-harinya, membuka lembaran baru, hidup tanpa riba. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.